Libur masih panjang, saatnya untuk berlibur, jalan-jalan. Tapi mungkin saking banyaknya destinasi yang bisa dipilih, bingung gitu ya. Enaknya kemana ya, Zia? Kamu kan anaknya suka jalan-jalan, Fik. Pasti kamu juga ada. Kalau yang umum-umum mungkin kamu udah sering. Tapi kamu harus coba deh ke museum yang ada di Batu. Kamu bisa berlibur sekaligus belajar juga. Museum. Tuh kan ini museum enaknya dikunjungi kalau hari kerja gitu nggak ya? Ah, pokoknya ini museumnya beda deh. Museumnya nggak beda ya? ngebosenin dan pasti kamu suka. Kita lihat ya. Adegan yang tadi diambil bukan diambil di sebuah kawasan di Hollywood atau San Francisco atau Amerika, tapi masih di kawasan Indonesia, tepatnya di sebuah kota di Jawa Timur, yaitu Batu. Dan gak cuma kawasan kayak gangster itu aja, tapi ada banyak kawasan lain atau zona-zona lain yang tepat buat foto-foto alias berlibur. Ya, nggak perlu jauh-jauh ke negeri Paman Sam buat ambil gambar dengan latar keren kayak gini. Sebuah museum bernama Museum Angkut yang terletak di Batu, Jawa Timur menawarkan sensasi berwisata museum yang berbeda. Sesuai namanya, museum yang berdiri sejak Maret 2012 lalu ini pada dasarnya menampilkan aneka moda transportasi dari berbagai jenis, usia, dan negara. Tapi yang bikin unik, di museum ini kita juga diajak mengenal moda angkutan dengan berkeliling dunia. Kita mulai yuk turnya. Di lahan seluas 3,8 hektar ini ada 9 zona yang siap dijelajahi. Zona pertama bernama zona utama. Di ruangan ini berbagai kendaraan dipamerkan. Yang paling populer nih, helikopter kenegaraan pertama milik Republik Indonesia. Duh, ini baru zona pertama loh, tapi bawaannya pengen foto-foto terus. Bagus buat selfie-selfie. Lanjut yuk. Nah, zona selanjutnya disebut zona edukasi. Nah, di Museum Angkut ini kira-kira ada 9 zona nih yang bisa kita lalui dan kita bisa lihat kendaraan-kendaraannya, dan setiap zona itu perbatasannya ada tanda-tanda seperti ini, kayak berasa di bandara. Jadi setiap masuk ke beda zona, ya kayak kita masuk ke beda negara juga. Lanjut yuk. Ya, masuk ke zona seluas 900 meter persegi ini pengunjung akan diajak menjelajahi berbagai sejarah angkutan dari masa ke masa. Yang paling menarik buat Yana sih metamorfosis beca sebagai alat angkut khas Indonesia ini nih. Mulai dari beca Siantar, beca Situbondo, dan beca Lau asal Magetan, Jawa Timur. Selain memamerkan aneka koleksi, di sini terdapat fitur permainan sesuai tema museum yang wajib dicoba. Contohnya yang ini nih, tebak-tebakan suara knalpot. Zona Sunda Kelapa dan Batavia ini nggak kalah keren. Serasa kembali ke tempo dulu. Ada kawasan pecinan, pelabuhan Sunda Kelapa, dan stasiun kota. Lengkap dengan alat angkutannya. Salah satu zona yang jadi favorit tempat ini adalah zona gangster dan Broadway Street. Zona ini merupakan replika dari kawasan gangster Amerika di tahun 1970-an dulu. Masuk sini berasa kayak masuk panggung Broadway gitu deh. Ditambah berbagai moda angkutan yang bisa jadi lahan buat bernarsis-narsis ria dengan latar bangunan seperti aslinya. Saking kerennya nih, tempat ini sering banget jadi latar buat foto pranikah. Tenang, perjalanan kita masih belum selesai.
Ada 4 zona lain yang bisa dikunjungi. Zona Eropa, Hollywood, Istana Buckingham, dan Pasar Apung. Seru banget ya. Tempat wisata yang terletak di Jalan Terusan Agung, Batu, Jawa Timur ini memang terus nggak main-main bikin museum ramah pengunjung. Tak kurang dari 300 kendaraan didatangkan ke sini. Tujuannya agar masyarakat bisa mengenal dan menghargai jasa para penemu moda angkutan. Nah, Pak Tosi, ini kan pas masuk aja udah banyak banget kendaraan di sini ya, macamnya ya. Tapi kalau ngomongin soal kendaraan nih, awalnya kepikiran bikin yang namanya museum angkot ini dari mana sih, Pak? Ini gini ya, sebenarnya ini adalah bentuk apresiasi ya untuk pencipta atau pembuat kendaraan-kendaraan masa lalu itu. Bentuk apresiasi yang harus kita sajikan sebenarnya itu. Jadi pedulian kita, bagaimana kita menghargai, sebenarnya itu. Gak cuma jadi tempat buat mengapresiasi, museum ini juga jadi tempat beberapa kolektor buat menitipkan koleksi alat angkutnya loh. Kita ada yang minjem dulu ya, kita ada yang minjem, Ah. kita ada yang beli, kita ada yang titip. Justru kita itu banyak juga kita yang juga titipan. Oh, titipan. Titipan juga banyak. Nah, dengan menaruh aneka mobil di sini, artinya pihak pengelola wajib merawatnya. Salah-salah malah bikin koleksinya rusak dan tak terawat. Sayang banget kan kalau sampai rusak. Selama ini ya, selama merawat kendaraan yang banyak banget jumlahnya sampai 300-an ini ya, Pak ya. Ada kesulitan khusus nggak? Hampir sebulan itu kita manasin mobil, sebulan. Jadi mulai dari misal tanggal 1 kita di hall ini, Oke. sampai tanggal 1 minggu, terus 1 minggu lagi di lantai 2, 1 minggu lagi di pecinan, 1 minggu, terus itu. Gimana? Tertarik buat datang ke sini? Sebelum berangkat, ada baiknya ada Green Tips and Trick ala Yana. Pertama, bawa HP sendiri ya, jangan pakai HP orang. Kenapa HP? Soalnya kamera profesional kena biaya tambahan sebesar Rp30.000. Kedua, bawa tongsis ya, lumayan buat modal narsis. Ketiga, kalau nggak bawa tongsis, pasang muka tebel supaya nggak malu kalau minta orang fotoin. Soalnya spot-spot di sini pantang banget dilewatin buat foto-foto. Sebagai penutup, berwisata air di Pasar Apung bisa jadi pilihan, supaya bisa coba aneka alat angkut dari berbagai lini. Museum ini buka setiap hari mulai dari pukul 12 siang sampai pukul 8 malam. Tiket masuknya Rp60.000 pada hari kerja dan Rp80.000 pada hari libur dan akhir pekan. Dan yang membanggakan nih, konsep museum angkut ini merupakan pertama dan satu-satunya di Asia Tenggara. Buat yang suka dunia otomotif dan transportasi, tempat ini emang udah jadi tempat yang paling pas buat menghabiskan waktu ketika liburan. Karena semua jenis transportasi ada di sini, mulai dari darat, laut, udara, ada juga roda 2, roda 3, roda 1, roda 4, ada semuanya. Dan tempat ini juga cocok buat orang yang suka selfie alias narsis, karena banyak banget spot menarik buat foto-foto.